Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes. Haleluya. Belum duduk seperti biasa. Prosper people, I grow, I go, I glorify. Present people, I grow, I go, I glorify. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Katakan itu sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. BFA, my church, my home. BFA, your church, your home. Katakan amin. Silakan duduk. Sambil duduk, mari kita deklarasikan seperti biasa. Dengan sungguh-sungguh dan iman saudara, katakan, aku anak kesayangan Bapa. Aku anak yang paling dikasihi Tuhan. Katakan lagi, aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Dan aku adalah orang yang sudah dibenarkan karena imanku kepada Yesus. Katakan amin. Ya, baik Bapak Ibu. Minggu kemarin saya bagikan tentang bahwa saudara adalah anak Tuhan. Apa yang dimiliki Bapa menjadi milikmu. Hari ini masih berhubungan tentang hal yang sama, bahwa apa yang menjadi milik Bapa menjadi milikmu. Saya bagikan hari ini tentang kita adalah ahli waris dunia. Ya, kita adalah ahli waris dunia. Bagaimana kita bisa melihatnya? Kita melihat dari cerita tentang Abraham. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Saya membagikan khotbah tuntunan dari dalam gereja kita. Bagaimana kita bisa memahami tentang apa yang diwariskan Tuhan kepada Abraham adalah juga menjadi bagian kita. Amin. Ya, kita mau lihat ayatnya dalam Roma 4 ayat yang ketiga. Sudah? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Ya, dalam terjemahan EPYH-nya dikatakan seperti ini. Ya. Kita tidak diselamatkan dari cengkeraman dosa hanya dengan mengenal hukum-hukum Allah. Sorry, saya salah Roma ya. Roma 4, saya baca bukan Roma 8. Ya. Sebab kitab suci mengatakan bahwa Abraham percaya kepada Allah, dan itulah sebabnya Allah meniadakan dosa-dosanya dan menyatakan dia tidak bersalah. Oke. Saudara perhatikan, sebab apakah dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi apa yang membuat Abraham dinyatakan tidak bersalah? Bahkan di situ dikatakan dalam terjemahan EPYH, sebab Allah meniadakan dosa-dosa dan menyatakan dia tidak bersalah. Karena apa? Karena percayanya kepada Allah. Oke. Nah, kalau saudara membaca kembali dalam surat-surat Rasul Paulus, hal yang sama juga terjadi. Bahwa kita diselamatkan, kita dibenarkan oleh karena percaya kita. Maka deklarasi kita mengatakan, aku adalah orang benar yang sudah dibenarkan karena imanku, karena percayaku kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara, hari ini saya mengajak saudara, mungkin kita sudah sering mendengar firman ini, mungkin kita sudah sering membaca ayat-ayat ini. Tetapi Bapak Ibu, saya mau mengajak saudara untuk semakin mempertebal, semakin mempertajam kemampuan kesadaranmu untuk mengenali dirimu sebagai orang yang memang sungguh-sungguh sudah dibenarkan dan menerima janji-janji itu. Saya sudah berulang-ulang kali mengatakan bahwa apabila seseorang tidak mengetahui jati dirinya, status dirinya, maka dia tidak menerima privilege, hak yang seharusnya dia terima. Jikalau seseorang tidak mengetahui, misalnya dia seorang anak raja atau anak orang kaya gitu kan, kalau saudara lihat di drama Cina itu kan, ya nggak berdaya, dia coba
pegoreng, coba jual nasi goreng gitu kan. Tiba-tiba datang mobil, cewek-cewek cantik gitu, langsung menyatakan bahwa kamu mau mewarisi harta ini. Kaget dia. Ya kan? Dia coba, ternyata anak orang paling kaya di negeri apa gitu, dari grup apa, dari grup Aseng mungkin nama grupnya kan gitu kan. Dia nggak tahu, wah dia jadi menyamar dan akhirnya terjadi drama begitu panjang sampai 2 jam dramanya. Drama orang tidak percaya dengan dia jadi satpam gitu kan, pakai baju satpam. Ya betul nggak? Saudara lihat kan? Nah, artinya kalau dia tidak datang perempuan itu untuk kasih tahu dia bahwa dia adalah seorang anak orang kaya, warisan, dan dikatakan orang tuamu telah meninggal dan dia malah mewariskannya kepada kamu. Kalau dia tidak tahu, ya memang dia tidak tahu sebelumnya. Mungkin dia adalah anak yang dibuang sebelumnya, ya. Ternyata ayahnya mewariskannya kepada dia. Nah, setelah dia mewarisi itu, dia berhenti jadi penjual nasi goreng. Dia berhenti menjadi pedagang sate, penjual sate. Kenapa? Dia sudah mengetahui status dirinya sebagai anak orang paling kaya dan paling kaya dari grup Asing. Nah, gitu kan. Saya bikin aja nama grupnya sendiri gitu kan. Nah, jadi sama dengan kita. Nah, jadi kebanyakan kegagalan orang Kristen hari ini adalah bagaimana mereka belum mampu sepenuhnya. Mungkin juga saya, ya, mungkin juga kita semuanya belum mampu sepenuhnya menyadari akan status kita, diri kita sebagai orang yang seperti firman Tuhan mengatakan adalah orang yang mewarisi dunia. Didasarkan oleh karena apa? Oleh warisan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tuhan sudah berikan warisan itu kepada Abraham sebagai pewaris dunia. Tetapi kita tidak sadar sebagai keturunannya yang juga mewarisi hal yang sama. Sehingga kita tidak bisa menikmati berkat-berkat itu. Tidak menikmati janji-janji Allah. Ya, ini karena satu binatang tadi nempel di sini. Jadi mengganggu saya, gatal. Ada nyamuk. Ya. Nah, jadi akhirnya kita tidak bisa menerima warisan itu. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu. Saudara pasti bersyukur. Ada dalam gereja ini mendengar firman Tuhan yang setiap minggu. Bahkan dari morning grace setiap Sabtu, setiap minggu. Ya, saudara terus dikasih tahu tentang siapa dirimu, statusmu. Saudara dikasih tahu tentang apa yang Tuhan kerjakan, sehingga kau tahu di mana engkau berdiri. Engkau mengetahui posisimu hari ini di mana engkau berada. Sehingga itulah yang akan menggiring, mendirect hidupmu, mengarahkan hidupmu untuk menerima warisan demi warisan, janji demi janji yang terjadi dalam kehidupanmu. Walaupun sebetulnya janji itu sudah diberikan, cuma kenapa orang tidak menerima janji itu? Karena mereka tidak tahu akan janji itu. Saya sudah pernah katakan kepada saudara, apakah masih ada janji Tuhan untuk kehidupan kita? Tidak ada. Semua janji sudah diberikan. Semua janji sudah diberikan. Janji untuk kita hidup dalam dunia ini sudah diberikan. Enggak ada lagi janji itu. Ya kan, semuanya tertulis dalam Alkitab. Melalui apa? Melalui kematian Yesus. Dia sudah menyelesaikan semuanya. Tetapi buktinya kita tidak menerima janji itu. Kita tidak mengalami janji itu. Banyak kita tidak mengalaminya. Kenapa? Karena kita tidak menyadari akan janji itu. Kita tidak hidup di dalam janji itu. Kita tidak tahu apa janji-janji itu. Bahkan ditanya apa janji Tuhan buat kamu? Bingung. Apa ya? Tadi saya juga tanya di Berengjun. Pada salah satu jemaat. Lama juga dia jawab. Bingung. Loadingnya. Apa ya? Mungkin dia karena dia yang paling pertama, kayaknya yang paling pertama memang kayak gitu kayaknya. Harus dibikin nervous dulu gitu kan. Nervous dulu, gugup. Apa ya janji Tuhan? Ya. Oke. Amin Bapak Ibu. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat janji Tuhan kepada kita. Roma 4 ayat 13. Di ayat yang sama. Di pasal yang sama. Roma 4 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Katakan amin. Dikatakan bahwa ia akan memiliki dunia. Amin. Tadi pagi Ibu sudah bagikan kepada saudara yang tadi datang ibadah pagi tentang bahwa janji itu diterima kepada yang nomor 2.
Kenapa? Kita juga coba saudara baca Alkitab kan ada fenomena itu terjadi. Ya kan? Ismail dan Ishak. Ismail anak pertama tapi Ishak yang menerima. Esau dan Yakub, Esau yang pertama tapi Yakub yang menerima. Betul? Anak Yakub ada berapa orang? Ada 12. Ruben, kenapa tidak Ruben yang menerima? Tapi justru apa? Keturunan Yusuf yang menerima. Yusuf anak yang paling bungsu. Dari anak Yusuf, Efraim dan Manasye. Manasye dan Efraim. Manasye yang pertama, Efraim yang nomor 2. Tetapi Yakub sengaja menyilangkan tangannya untuk memberkati. Seharusnya kanan ini siapa? Manasye. Di sini Efraim. Tapi dia berusaha menyilangkan tangan yang sengaja untuk menaruh tangan kanannya. Karena berkat dengan tangan kanan lebih besar daripada berkat tangan kiri. Ya kan? Sudah baca kan di Alkitab kan? Terjadi kan? Dia taruh tangan kanannya di Manasye. Di Efraim maksud saya. Efraim di sini, Manasye di sini. Itu menggambarkan tentang yang sulung seperti seolah-olah ditolak. Yang sulung ditolak supaya yang berikutnya menerima. Sudah tahu siapa yang sulung? Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi yang tertolak, ditolak. Dari mana kita tahu bahwa Yesus Kristus ditolak? Ketika dia berseru, ya Abba, ya Bapa. Ya Abba, kenapa kau meninggalkan aku? Bapa menolak Yesus. Karena apa? Karena dia menanggung semua dosa kita. Bapa gak bisa lihat Yesus. Gak bisa lihat yang sulung ini. Kenapa itu harus dia terima? Supaya kita bisa menerima warisan itu. Amin. Sudah dengar itu tadi pagi, saya tidak usah ulang lagi ya untuk mengkhotbahkannya, sudah dengar oleh Ibu, sudah dibagikan oleh Ibu, ya. Hari ini saya mau melanjutkan tentang janji ini, tentang warisan ini. Itu dikatakan di dalam terjemahan IMB-nya. Saya tidak sempat tadi kasih tahu Ipur untuk buka di IMB. Ya, ayat 13. Saudara baca di Alkitab Saudara, terjemahan IMB kalau saudara sudah dapat. Saudara bisa baca dengan saya. Sudah? 1, 2, 3. Sebab janji yang diberikan kepada Abraham atau kepada keturunannya untuk menjadi pewaris dunia bukanlah karena hukum Taurat, melainkan karena kebenaran oleh iman. Perhatikan kata di situ, menjadi pewaris dunia. Jadi Bapak Ibu, kalau bahasa kita dia mudah-mudah le. Iya kan? Ya, yang mudah-mudah jadi pewaris dunia. Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Betul kan? Memberikan seluruh dunia dalam terjemahan EPYH-nya. Jelaslah bahwa janji Allah untuk memberikan seluruh dunia kepada Abraham dan keturunannya. Bukanlah karena Abraham taat kepada hukum-hukum Allah, melainkan karena ia percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Iblis dengan sadar, Adam dengan sesadar-sadarnya menyerahkan dunia ini. Asal mulanya Allah menyerahkan itu kepada Adam. Berkuasalah atas ikan-ikan, berkuasalah atas segala semesta ini. Burung-burung di udara dan segala sesuatunya. Dia suruh kasih nama. Oh, itu namanya harimau, itu namanya bakara, itu namanya hantuen apa? Bakei gitu kan. Itu namanya bukan manusia yang alat tunjuk ke sana kan. Itu namanya apa? Kucing, pusa, apa? Ya kan? Tuhan suruh kasih nama. Berkuasa. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia menyerahkan kuasa itu. Saya sudah pernah bagikan hal ini pada saudara. Dia serahkan ketika dia jatuh dalam dosa. Adam menyerahkan kuasa itu kepada iblis. Ya, itulah akhirnya kenapa iblis berkuasa. Sehingga dia dengan gagah beraninya mengatakan, dia bawa Yesus ke tempat yang tertinggi. Dia katakan, lihat kemegahan dunia ini. Aku serahkan kepada kamu jika engkau tunduk kepadaku, menyembah aku, katanya. Di situ kita lihat bagaimana warisan yang sebelumnya diberikan kepada Adam telah diserahkannya kepada iblis. Dan kenapa Tuhan tidak mengambilnya? Ya, tidak langsung di saat itu aja. Langsung ditendang iblis, langsung di apa? Nyupek uyaka gitu kan. Oh apa ya? So dibunuh gitu kan. Ya enggak, karena Adam yang menyerahkan sebagai manusia berarti harus manusia yang mengambilnya. Makanya manusia Yesus datang dalam dunia ini untuk mengambil kembali kuasa itu. Amin. Jadi kuasa itu sudah diambil Yesus, sudah diberikan kepada manusia. Dia menjadi kita, menjadi kita sebagai manusia untuk mengambil kembali kuasa itu.
Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, firman ini terjadi. Firman ini keluar, ya. Dan Rasul Paulus mengerti, memahami ini. Dan dia mengatakan bahwa warisan itu yang tadinya telah diserahkan kepada iblis telah diambil kembali kepada manusia. Nah, sayangnya manusia tidak menyadarinya. Sayangnya manusia terus melihat bahwa iblis lebih berkuasa daripada dia. Ya kan? Lebih berkuasa daripada manusia itu sendiri. Tunduk kepada kuasa kegelapan, pada iblis. Padahal kita lebih berkuasa dan menjadi pewaris dunia. Nah, makanya saya selalu mengajak saudara untuk hidup dalam kesadaran ini. Tapi firman Tuhan mengatakan luar biasa, bahwa dia memberikan seluruh dunia kepada Abraham dan keturunannya. Dia katakan bahwa dia telah memberikan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Mungkin kita bisa berkata begini, Pak Pendeta, Tuhan tuh berjanji kepada Abraham loh, bukan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Kan keturunan Abraham kan orang-orang Yahudi. Yang namanya Yakub, Yusuf, Ruben, Simeon gitu. Ya kalau yang namanya Purnomo itu bukan orang Yahudi gitu kan. Itu orang Jawa itu gitu kan. Irwanto orang Jawa. Kayaknya janji ini bukan deh, ya. Kayaknya bukan saya deh jadi ahli waris dunia. Ya. Kita mungkin pikir seperti itu. Ada orang yang mungkin berpikir seperti itu, ya. Bahwa Tuhan telah berjanji kepada Abraham, bahkan ia di situ dikatakan menjadi pewaris dunia. Tapi kita berpikir bahwa janji itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Ya. Kita pikir seperti itu. Dan kalau kita bisa lihat juga bahwa dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 29. Tuhan berjanji bahwa saudara dan saya adalah pewaris dunia itu. Galatia 3 ayat 29. Ini keren banget. Saudara sudah sering kali baca. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Katakan amin. Amin. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Oke, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Tadi dikatakan dalam Roma 4 ayat 13. Katakan amin. Bahwa kita adalah milik Kristus. Jadi kesadaranmu akan dirimu, akan diri kita adalah milik Kristus. Maka itulah yang menjadikan kita sebagai keturunan Abraham. Dan firman Tuhan katakan berhak menerima janji Allah. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Come on, yuk saya ajak saudara untuk sungguh-sungguh menyadari hal ini. Amin. Ya, jadi Tuhan berjanji bahwa engkau menjadi pewaris dunia. Apa tadi janjinya? Mewarisi dunia. Dan itu adalah janji yang sama, ya, yang dia buat, yang dia berikan kepada Abraham. Dan karena engkau milik Kristus dikatakan, kita adalah keturunan Abraham. Nah, perhatikan Bapak Ibu, saat Tuhan membuat perjanjian ini, ia membuatnya begitu mudah untuk kita terima. Begitu mudah. Bagaimana maksudnya begitu mudah? Yaitu hanya didasarkan dikatakan karena kebenaran berdasarkan iman. Iya kan? Ayat 13 tadi. Di Roma 4 ayat 13 tadi dikatakan, ya, bukanlah karena hukum Taurat, melainkan karena kebenaran oleh iman. Kebenaran berdasarkan iman. Yang harus kita lakukan hanyalah apa? Percaya bahwa kita sebagai pewaris dunia. Jadi setiap berkat itu menjadi hak saudara dan saya. Karena Yesus mati untuk memberikannya kepada kita. Amin. Jadi kalau saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah sakit, Tuhan selalu sehat, demikian juga saudara dan saya. Jadi kalau surga sana penuh dengan kekayaan dan kelimpahan, itu juga milik saudara dan saya. Amin. Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-7, ya. Galatia 4 ayat yang ke-7. Yang 7a. Terjemahan FIH-nya.
Ya, yang bukan ini, ya, 7-nya langsung, oke. Sekarang kita bukan, sudah betul Galatia 4? Ya, sekarang kita bukan lagi hamba, melainkan anak Allah sendiri. Karena kita adalah anaknya, segala miliknya adalah milik kita. Sebab demikianlah rencana Allah. Katakan amin. Coba saudara perhatikan, segala miliknya adalah milik kita. Sebab demikianlah rencana Allah. Ayat 16, ayat 6-nya. Karena kita adalah anaknya, Allah mengutus roh anaknya, Roh Kudus itu ke dalam hati kita. Supaya sekarang kita layak mengakui Allah sebagai Bapa yang kita kasih. Ya, tujuannya, sekarang kita bukan lagi hamba. Amin. Melainkan anak Allah sendiri. Karena kita adalah anaknya, karena saudara adalah anaknya, segala miliknya adalah milik kita. Khotbah saya minggu kemarin, saudara dengar lagi secara komplit, lengkap di minggu yang lalu. Sebab demikianlah rencana Allah. Dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8. Ayat yang 17b. 17a-nya. Dan karena kita anaknya, belum muncul di situ, EPYH. Terjemahan EPYH. Dan karena kita anaknya, maka kita akan ikut memiliki harta kekayaannya. Wow, haleluya. Ya, yang kita anaknya, maka kita akan ikut memiliki harta kekayaannya. Sebab segala yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus, anaknya, sekarang menjadi milik kita juga. Sebab segala yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus, anaknya, sekarang menjadi milik kita juga. Jadi apa yang menjadi milik Bapa menjadi milik kita juga. Katakan amin. Ya, jadi kita kembali lagi kepada Galatia pasal 3 tadi, ayat 29. Oke, di situ dikatakan bahwa engkau adalah milik Kristus, maka engkau adalah keturunan Abraham. Jadi oleh karena kepemilikanmu sebagai milik Kristus itulah, maka janji itu diterima oleh saudara dan saya. Ini bukan sesuatu yang kayak semacam menyenangkan telinga kita, awang gitu-gitu. Bukan Bapak Ibu. Tetapi ini adalah kenyataan kebenaran. Ini kebenaran yang mutlak, yang menjadi warisan bagian saudara dalam kehidupan saudara. Sehingga kata kuncinya bahwa berhasil itu mutlak menjadi bagian saudara dan saya. Dan hidup sehat dan panjang umur itu adalah mutlak menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Karena saudara memiliki. Maka apa yang memiliki Yesus, milik kita juga. Ya kalau Yesus sehat, ya kita sehat. Yesus tidak sakit, ya kita juga tidak sakit. Amin. Yesus mati muda supaya kita panjang umur. Amin. Dan Tuhan penuh dengan kelimpahan, kekayaan, kelimpahan, kemakmuran. Semuanya ada. Itu juga menjadi bagian kita. Ya kita terima itu. Ya kita yakin itu. Yang harus kita lakukan hanyalah percaya bahwa kita sebagai pewaris dunia. Jadi setiap berkat menjadi hak kita. Karena Yesus mati untuk memberikannya kepada kita. Yesus juga bangkit dari antara orang mati untuk memberikan semua itu ke dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan upayakan berkat-berkatmu melalui hukum Taurat. Jangan mengupayakan berkat-berkatmu melalui upaya atau kinerja-kinerjamu. Tapi biarkan itu terjadi by the grace, karena kasih karunia Tuhan. Amin. Biarkan itu terjadi oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan. Jadi terima dengan cuma-cuma apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Dengan cuma-cuma melalui Kristus. Dengan cuma-cuma melalui karyanya yang sempurna di kayu salib. Terima itu. Ya, jangan berusaha berjalan dengan usaha dan upaya atau kinerja saudara. Kita harus berkinerja dalam bekerja. Kita harus ada usaha dan upaya. Tetapi bukan karena itu. Jangan taruh keberhasilannya di situ. Tapi taruh oleh karena Tuhan. Ya kan? Maksudnya gini. Saudara gini. Kita misalnya lagi berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Lalu kita kerja. Lalu kita setelah kerja, ya, seringkali kalau orang tidak berdasarkan Tuhan, dia mengandalkan, oh, aku udah pasti nih, dapat nih. Karena apa? Karena kita udah usahakan, upayakan. Nah, ini yang saya katakan, jangan seperti itu. Oke? Nah, ketika kita sudah lakukan seperti itu, kita harus menaruh semuanya itu, apa yang kita kerjakan tadi, Tuhan, biar terjadi oleh karena kasih karunia. Under grace. Pekerjaanku under grace. Kita lagi dapat tuntunan.
Semuanya. Kesehatanku under grace, kata Pak Agung. Amin. Jabatan saudara under grace. Promosi kita under grace. Semuanya dalam kasih karunia Tuhan. Kita ada upaya, kita ada kinerja, ada yang kita lakukan. Tetapi semuanya under grace dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah kasih karunia demi kasih karunia yang terjadi terus menerus dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Jadi kita bisa lihat bahwa janji itu diberikan bukan hanya kepada Abraham dan keturunannya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, tetapi juga kepada Irwanto, Purnomo, Dini, Doni, Penli, siapa Ari, siapa lagi ya? Esprit, Pita, semuanya. Ya. Sebut namamu semuanya. Selvi Susanti. Amin. Semua sebut. Thomas. Datu kita. Itu Yahudi, itu orang Yahudi itu. Thomas. Murid Yesus. Ya. Jadi sebut semuanya. Oke? Bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk kita. Karena kita adalah milik Kristus, maka kita juga adalah turunan Abraham. Jadi perhatikan Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak mengatakan, ya, Tuhan tidak mengatakan bahwa kita akan mewarisi negeri tempat kita tinggal ini. Tetapi dia katakan, dia mudah-mudah dia mengatakan pewaris dunia. Dia tidak hanya mengatakan, wah kamu mewarisi kasongan. Ya kan? Kan cuma itu, tapi kita akan mewarisi dunia. Saya nggak tahu bagaimana aplikasinya mewarisi dunia, tapi udah pokoknya amin, percaya aja kita mewarisi dunia. Ini milik saya. Artinya apa? Kita punya akses ke dalam setiap kehidupan dalam dunia ini. Segala hal yang baik terjadi. Dan kata dunia dalam bahasa Yunani adalah kosmos, bukan magic jar ya. Bukan dispenser ya. Tetapi ini bahasa Yunani. Kosmos. Oke? Yang berarti apa? Alam semesta. Sama seperti seluruh lingkaran harta duniawi. Pemberian, kekayaan, keuntungan, keberhasilan, kesenangan, sukacita. Itu bagian daripada kosmos, alam semesta. Kita harus kembali, ketika saya bagian ini, kita harus kembali berpikir kepada penciptaan yang pertama. Allah menciptakan Adam dan dia bayangkan dia kasih seluruh dunia ini kepadanya. Seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, apakah kita ini ada apa tidak? Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, kita ini ada atau tidak? Tetap ada. Tetap ada. Iya kan? Tetap ada. Ada keturunan, memang janji Tuhan kan? Tetapi ceritanya berbeda. Kita akan jadi orang yang berkuasa. Ya saya nggak tahu skenario-nya gimana kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Iya kan? Tetapi ketika dia jatuh, Adam menyerahkannya kepada iblis, kemudian diambil kembali. Ketika diambil kembali, diserahkan kembali kepada kita. Nah, pikiran kita tuh harus kembali kepada penciptaan itu. Bahwa, oh ya, mewarisi dunia. Bahkan ketika saya bagikan firman Tuhan tentang mahakarya ilahi, mahakarya, dikatakan bahwa lebih dahsyat lagi daripada Adam. Wow, dikatakan ciptaan baru, new creation. Ada 2 kali penciptaan. Penciptaan yang pertama Adam dan Hawa. Penciptaan yang kedua saudara dan saya. Melalui Yesus Kristus. New creation, ciptaan baru, spesies baru, sesuatu yang baru, tidak pernah ada sebelumnya. Ya, amin. Nah, itu yang membuat kita ini menjadi orang yang berkuasa. Dan semua ini, Bapak Ibu perhatikan, semua itu adalah warisan saudara melalui apa? Melalui kebenaran iman di dalam Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Jadi apa yang menjadi warisan yang utama yang saudara terima hari ini? Bukan uang, bukan harta berlimpah, bukan kesehatan dan umur panjang, tetapi harta warisan yang utama yang kita terima ini adalah kebenaran. Posisi benar. Ketika engkau menemukan dirimu sebagai orang yang sudah dibenarkan, maka itu akan menjadi sesuatu sesuatu kebanggaan dalam dirimu. Engkau akan mengetahui posisimu berdiri di tempat yang benar, sehingga engkau bisa berjalan kemanapun kau pergi, bahwa engkau pasti menerima seperti apa yang dijanjikan. Kalau saudara selalu berpikir engkau salah, berdosa, bagaimana saudara yakin akan hidupmu? Iya kan? Kalau saya kata, saya orang berdosa, pasti jalan perjalananmu akan selalu ragu-ragu, akan rasa bersalah. Betul nggak ya? Terima nggak ya? Saya bikin dosa .
Jangan-jangan saya kena hukum. Tapi kalau saudara berdiri di posisi yang kau adalah orang yang sudah dibenarkan, maka saya sudah pernah bagikan hal ini. Ingat? Ya, kalau kita di posisi orang benar, ya kita akan yakin dan percaya bahwa apa yang kita minta akan diberikan. Tapi kalau engkau berdiri di posisi engkau orang yang berdosa, engkau tidak yakin apa yang kau minta diberikan. Ya kan? Saudara ingat waktu saya bagikan hal ini? Amin? Kalau saudara punya salah sama seseorang, berani nggak kita mau minta sesuatu? Boro-boro mau minta, datang ketemu dia aja kita takut. Kenapa? Kita takut kita punya salah. Ya kan? Betul apa tidak? Punya salah sama orang, bikin salah, bikin orang sakit hati, kecewa, mau datang lagi, minta tolong lagi. Kemarin sudah ditolong, sudah menipu, sudah apa? Tipu dia, mau datang lagi, minta tolong lagi. Bagaimana mungkin kita bisa menerimanya? Nah itulah sebetulnya posisi orang yang selalu melihat dirinya sebagai manusia yang berdosa. Dia tidak akan punya kepercayaan diri untuk meminta kepada Bapa. Dan kalaupun dia minta kepada Bapa, dia tidak yakin dia akan menerimanya. Kenapa? Karena dia rasa, waduh, aku salah Tapi kalau kita orang benar, berdiri di posisi sebagai orang yang sudah dibenarkan, kita yakin, aku nggak ada salah kok. I'm okay, I'm good. Ya kan? Saya anak dikasihi, saya disayangi, saya tahu posisi saya sebagai anak yang paling disayangi, masa saya minta pada Bapa yang menyayangi saya tidak memberikannya kepada saya? Amin. Amin. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Amin. Jadi ini harus kita lihat baik-baik. Jadi saudara bisa lihat bahwa dunia ini, tadi saya katakan dalam bahasa Yunaninya adalah kosmos. Dan itu berbicara tentang alam semesta. Saudara menerima segala sesuatunya. Dan semua itu yang Tuhan berikan adalah warisan yang Tuhan berikan kepada saudara. Itu kita terima melalui kebenaran iman kita di dalam Yesus Kristus. Jadi kebenaran ini diberikan kepada kita sebagai pemberian dari Tuhan. Sehingga kita tidak usah lagi mengupayakan melalui jerih payah perbuatan-perbuatan baik kita yang kita pikir bahwa dengan itu kita menerimanya. Oke? Yang kita pikir dengan itu kita menerimanya. Ya kita terus harus berbuat baik, tapi bukan karena berbuat baik itu kita menerimanya, tapi karena only by grace. Amin. Oh, hanya perbuatan. Kalau saudara mengukur segala sesuatu yang kau dapatkan berdasarkan perbuatan baik, dengar baik-baik. Orang geng, penjahat bahkan bisa lebih baik daripada kamu. Penjahat itu akan justru lebih baik, akan lebih setia kepada pemimpinnya daripada kita. Betul atau tidak? Iya, coba lihat orang teriak-teriak geng-geng itu. Mereka akan lebih tunduk, lebih hormat kepada setia kepada rekan-rekan bisnisnya, rekan-rekan sesama ininya. Bahkan mereka sanggup mati. Iya kan? Tapi kita boro-boro seperti itu. Mengerti maksud saya? Amin. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Jadi kita harus melihat bahwa segala sesuatunya Tuhan berikan kepada kita bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan hanya kasih karunia. Kalau kita pikir itu karena perbuatan, ya, saya tadi katakan orang dunia yang tidak percaya Yesus pun justru lebih baik daripada kita, lebih setia daripada kita, lebih tunduk daripada kita. Jadi kalau kita mengandalkan itu, kita salah kaprah. Semuanya hanya terjadi oleh karena kasih Tuhan. Amin. Only by grace. Saya tidak sedang mengajar saudara untuk tidak setia, untuk tidak berbuat baik. Lakukan semuanya itu, tapi saudara harus menaruh semua feedbacknya atau rewardnya itu kita terima bukan karena apa yang kita upayakan, tetapi semata-mata hanya karena pemberian Tuhan. Jadi untuk menggenapi janji Tuhan, ya, Tuhan harus memakmurkan kita. Ini poin yang harus saudara pahami juga. Jadi untuk menggenapi janjinya, Tuhan harus membuat kita menjadi makmur. Makanya tadi saya katakan, makmur itu, hidup diberkati itu mutlak. Forget that lah, lupa, terserah orang lah mau katakan saya khotbah teologi kemakmuran. Saya tidak merasa sedang mengkhotbahkan tentang teologi kemakmuran. Saya sedang mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu firman Tuhan katakan. Silakan, kalau orang yang mengatakan seperti itu, balik tanya, kamu mau hidup susah atau mau hidup makmur? Pasti dia katakan mau makmur. Nah, kamu nggak sesuai dengan perkataanmu. Ya kan? Kalau orang protes-protes, tanyakan, balik tanya dia. Ya kan, kalau orang itu tanyakan, kamu mau makmur? Mau. Kalau kamu mau makmur,
makmur, kenapa kamu harus menentang khotbah tentang kemakmuran? Ya kan? Kalau kamu mau makmur juga, ya kamu harus dengar khotbah kemakmuran. Ya kalau kamu menentangnya, aku doakan supaya kamu miskin seumur hidupmu sampai kau mati, miskin aja. Wah, gitu. Mau enggak dia? Enggak akan mau. Ya, jadi kita tidak sedang membagikan hal itu tentang teologi kemakmuran, tapi kita sedang membagikan tentang kebenaran firman Tuhan. Oke? Jadi untuk menggenapi janjinya, saya katakan lagi, Tuhan harus memakmurkan kita. Perhatikan kata harus. Harus memberkati saudara. Amin. Karena kita tidak dapat menjadi ahli waris dunia dan menjadi miskin serta berhutang. Bagaimana mungkin dikatakan sebagai pewaris dunia tapi kita pur, ya, berhutang kemana-mana, hutang di mana-mana. Atau yang kedua, bukan itu saja, yang kedua, ya, Tuhan harus, saya suka kata ini, Tuhan harus membuat kita selalu sehat. Amin. Tuhan harus dan saudara harus selalu sehat, ya, karena kita tidak akan mewarisi dunia ini jika kita selalu sakit-sakitan dan selalu dalam kekurangan. Makanya saya katakan hidup sehat dan panjang umur itu mutlak. Amin. Hidup diberkati itu mutlak. Karena itulah bagian daripada hidup kita sebagai pewaris dunia itu. Amin. Jadi jangan kita mendengar perkataan orang-orang yang memberitahukan kita bahwa kita hanya akan menikmati semua berkat itu ketika kita nanti di surga. Suatu saat nanti ketika kita di surga lalu baru kita menikmatinya. Ngapain kita menikmatinya di surga? Ya kan? Ngapain? Karena apa? Kita tidak perlu kita tidak membutuhkan itu di surga. Kita tidak membutuhkan kekayaan dan kelimpahan di surga. Karena di surga itu jalannya aja pakai emas murni. Bening-bening, bling-bling. Coba kita lihat ayatnya, Wahyu 21 ayat 21. Wahyu 21 ayat 21. Wahyu pasal 21 ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Waduh. Amin. Seperti emas murni bagaikan kaca bening. Jadi kita nggak perlu kekayaan, kelimpahan, kemakmuran di surga karena surga memang sudah seperti itu. Nggak perlu menunggu nanti. Ya ada orang yang percaya tentang teologi penderitaan, yang ikut Tuhan harus menderita. Kalau jadi pendeta harus siap-siap miskin. Silakan. Ya. Kalau jadi gembala, jadi pendeta siap-siap miskin. Saya pikir gimana saya bisa berkhotbah tentang hidup diberkati kalau saya miskin? Gak bunyi. Ngerti maksud saya? Gimana kamu bisa jual obat langsing, badanmu gemuk? Gak bunyi. Ya kan? Saya khotbah, saya sakit-sakitan, batuk-batuk. Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Yang bikin kita selalu hidup sehat dan panjang umur. Bagaimana mungkin gak bunyi? Mengerti maksud saya? Ya kan? Jadi kita harus mengklaim tentang hal itu supaya kita bisa bicara kepada orang bahwa kita tuh menerimanya. Amin. Amin. Jadi itu warisan saudara. Makanya saya ajak saudara untuk memahami siapa dirimu, bagaimana itu ada dalam hidupmu. Dan mengapa kita membutuhkan kesembuhan di surga? Untuk apa kita membutuhkan kesembuhan di surga? Tidak perlu, karena kita pasti sehat. Tidak ada penyakit di surga. Nggak ada virus. Nggak ada corona di sana. Ya, nggak ada virus flu. Nggak ada apa lagi. Nggak ada sel kanker di sana. Nggak ada. Oke? Di sini pun nggak ada. Amin. Jadi kita membutuhkan kesehatan, kita membutuhkan kekayaan di mana? Di bumi ini. Kapan? Sekarang. Saya setuju. Amin. Keren, mantap. Sekarang kita menerimanya. Amin. Kita tunggu amazing grace terjadi. Jadi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita ya untuk menjadi ahli waris dunia terjadi hari ini, bukan nanti. Bukan nanti, kapan, bukan. Jadi kau terima harta warisanmu pada hari ini. Dapatkan itu.
Yesus telah membayarnya untuk saudara dan saya dengan apa? Dengan darahnya. Jadi singkirkan semua itu hal-hal yang menghalangi, yang menghambat dirimu, konsep-konsep, filosofi-filosofi, kebenaran-kebenaran dirimu sendiri yang menghalangi engkau untuk menerima status dirimu sebagai orang pewaris dunia ini. Amin. Dan itu tidak ditentukan oleh apa yang engkau lakukan. Engkau tidak menjadi benar karena engkau berbuat benar. Dan engkau tidak menjadi orang yang berdosa karena engkau berbuat dosa. Semuanya itu, Bapak Ibu saudara sekalian, jikalau engkau benar, itu karena Tuhan yang membenarkan engkau. Dan jikalau engkau berdosa, bukan karena engkau berbuat dosa, itu karena warisan daripada Adam dan Hawa. Saudara mengerti maksud saya? Amin. Engkau menjadi benar bukan karena perbuatanmu, tapi karena Yesus. Dan jikalau engkau berbuat dosa, yang menjadi orang yang berdosa, bukan karena perbuatanmu berdosa, tapi karena warisan yang diturunkan oleh Adam kepadamu. Tetapi ingat baik-baik, jikalau semuanya itu terjadi, itu karena Tuhan yang merencanakan kebaikan. Dan Tuhan tidak menghentikan rencananya untuk hidupmu. Tidak ditentukan oleh apa yang kau lakukan. Coba saya panggil ke sini, kamu Ken. Saya akhiri dengan ini. Tenang, hari ini nggak ada uang. Nggak ada hubungannya dengan uang. Amen. Yes. Kamu pernah nggak? Apa? Kamu pernah nggak setuju sama papa? Pernah. Kamu pernah nggak rasanya kayak pengen melawan apa yang papa bilang? Pernah. Ya kan? Jadi saya tahu dia, bahkan anak saya Jeff, saya berdebat dengan dia. Mereka bisa melawan dia. Mungkin ya karena anak saya anak yang cukup baik ya. Tidak, tapi kalau kita ketemu anak-anak yang agak memberontak, yang bikin kita pusing di sekolah, bikin pusing, panggil guru, orang tuanya, betul? Coba saudara lihat kelakuan Ken melawan, bikin malu orang tua, misalnya memberontak pada orang tuanya, berdebat dengan saya, tidak setuju dengan saya, bikin jengkel saya. Perhatikan, segala sesuatu, keburukan-keburukan, ketidaktaatannya dengan apa yang saya kasih tahu buat dia, itu tidak menghentikan rencana baik dalam hidup saya untuk dirinya. Tidak pernah saya berhenti untuk merencanakan kebaikan untuk kehidupannya. Itu yang terjadi. Segala kesalahanmu, pelanggaranmu dalam hidupmu tidak akan menghentikan rencana Allah yang baik dalam kehidupanmu. Amin. Sekalipun kau jatuh, sekalipun kau gagal, apapun perbuatanmu, tidak akan berhenti Tuhan merencanakan kebaikan. Untuk memberikan segala warisan surga ke dalam kehidupanmu. Amin. Seperti itu yang saya alami. Itu yang membuat saya menangis melihat bagaimana begitu Tuhan mengasihi saya dalam kehidupan saya. Amin. Itu yang terjadi Bapak Ibu saudara. Jadi dengan hari ini engkau adalah orang yang sudah dibenarkan. Dan Tuhan tidak merencanakan yang buruk. Tetapi dia tetap memberikan segala kebaikan di dalam kehidupanmu. Dengan seluruh kegagalan yang kau alami. Tidak akan membuat dia berhenti untuk merencanakan kebaikan masa depan dalam kehidupanmu. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Ken. Berkemuliaan buat Tuhan.